You can run, but you can't hide. Can't hide. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. Can't hide. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. Can't hide. Can't hide. You can run, but you can't hide. Can't hide. You can run, but you can't hide. You Sinergi adalah tentang kita, bukan aku dan kamu. Apakah Anda ingin sukses dalam hidup Anda? Sukses adalah keberhasilan dalam mencapai satu cita-cita atau keinginan. Definisi sukses itu sendiri sebenarnya non-spesifik, karena cita-cita dan keinginan setiap orang berbeda. Dalam skala individu, sukses memiliki makna yang berbeda-beda. Seperti misalnya, quote dari pemilik Virgin Group, Richard Branson, "Pendapat saya, sukses itu adalah ukuran dari seberapa bahagianya saya." Atau Barack Obama dengan persepsi mengenai kesuksesan yang lebih humanis. Sukses bukanlah seberapa banyak uang yang Anda kumpulkan, namun seberapa banyak kemajuan yang Anda buat dalam membantu kehidupan manusia. Atau quote dari Oprah Winfrey, "Bagaimana saya mendefinisikan sukses? Memiliki banyak uang itu memang baik dan sangat berguna. Namun, memiliki banyak uang tidak otomatis membuat Anda menjadi orang yang sukses. Yang Anda inginkan adalah uang dan makna. Anda ingin pekerjaan Anda bermakna, karena makna adalah apa yang membawa kekayaan sejati dalam hidup Anda." Namun, kita semua pasti setuju bahwa di dalam persepsi masyarakat pada umumnya, definisi sukses itu lebih dekat diasosiasikan dengan pencapaian dari keinginan untuk mendapatkan lebih banyak materi, harta, dan kedudukan. Dan hal ini memang sangat logis, dengan persepsi bahwa jaminan keamanan hidup dapat terjaga dengan baik setelah pencapaian materi tersebut berhasil. Apa ciri-ciri orang sukses? Orang yang telah mencapai cita-cita dan keinginannya. Apakah orang tersebut memiliki pendidikan yang tinggi? Atau seseorang dari latar belakang keluarga dengan kekayaan yang berlimpah? Atau orang tersebut memiliki pekerjaan yang baik? Mungkin orang tersebut memiliki bakat khusus yang unik dan luar biasa? Atau mungkin orang tersebut memiliki banyak teman dan koneksi yang sangat bermanfaat? Kesemua faktor ini dapat membantu seseorang untuk mencapai kesuksesan. Namun, apakah dapat menjamin pencapaian kesuksesan tersebut? Atau apakah bisa mempertahankan kesuksesan itu setelah didapatkan? Ciri-ciri orang yang sukses adalah orang yang selalu bangkit setelah terjatuh. Karena kehidupan ini adalah seperti pasar saham. Ada saatnya kita di atas angin, ada saatnya kita jatuh ke bawah. Kita tidak akan selalu berhasil setiap saat dalam kehidupan kita.
Akan ada saatnya kita gagal, dan semua orang pasti pernah gagal dalam hidupnya. Namun, apakah semua orang akan bangkit lagi setelah mengalami kegagalan tersebut? Tidak semuanya. Setelah Anda bangkit lagi dari keterpurukan tersebut, mulai meniti lagi dari bawah dan merangkak ke atas, terkadang Anda akan jatuh lagi. Mungkin jatuh lebih keras, lebih sakit, lebih terpuruk. Mungkin orang di sekitar Anda akan meremehkan dan menertawakan Anda saat berada di dalam lubang yang paling dalam ini. Apakah Anda akan bangkit lagi? Tidak semua orang bangkit lagi dalam keadaan ini. Namun, apabila Anda tetap bangkit lagi dengan senyum dan pikiran positif, seberapa getirnya kenyataan menguji Anda. Belajar dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat sebelumnya. Selamat, Anda dalam perjalanan menuju sukses. Pelajaran berharga ini sebenarnya sudah pernah diajarkan oleh para filsuf dan cendekiawan ternama dari zaman dahulu. Seperti quote Socrates, terjatuh bukanlah suatu kegagalan. Kegagalan adalah ketika Anda berdiam di tempat di mana Anda terjatuh. Atau quote Confucius, kemenangan sejati adalah bukan tidak pernah terjatuh, namun selalu bangkit sesudah terjatuh. Ataupun quote Seneca, banyak hal telah jatuh hanya untuk bangkit lebih tinggi lagi. Jadi, biasakanlah dirimu untuk bangkit setiap kali terjatuh. Tanamkan sifat orang-orang sukses dalam jiwamu. Tersenyumlah saat Anda gagal. Ambil makna dan pelajaran darinya. Dan lanjutkan perjalananmu sampai ke titik itu. Sukses! Apakah benak Anda penuh dengan pemikiran? Apakah pemikiran tersebut datang berulang tanpa henti? Apakah hal ini mempengaruhi kebahagiaan Anda? Di kehidupan modern saat ini yang penuh dinamika dan aktivitas, banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan pikiran kita menjadi rumit dan bercabang. Kita terus memikirkan apa yang perlu kita lakukan ke depannya, berulang-ulang. Kita seringkali memikirkan ulang hal-hal yang sudah lewat, berulang-ulang juga. Ironisnya, 85% dari apa yang kita takutkan akan terjadi di masa depan, biasanya tidak terjadi. Penelitian di Cornell University US mempelajari pola pikir manusia dengan ekstensif, menemukan bahwa 85% kekhawatiran hasil pemikiran manusia tidak pernah terjadi ke depannya. Dari 15% kekhawatiran yang terjadi, sekitar 79% dapat diatasi dengan metode dan hasil jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Kesimpulannya, 97% kekhawatiran sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Kebiasaan berpikir berlebihan jelas tidak menguntungkan. Penting sekali mempelajari seni menenangkan pikiran. Berikut adalah quote terkenal dari motivator Dandapani. Hidup adalah manifestasi dari kemana energi kita mengalir. Apabila kita tidak bisa fokus mengarahkan energi kita ke hal-hal yang hendak kita capai di kehidupan kita, maka cita-cita kita pun menjadi lebih rumit untuk dicapai. Apabila Anda terlalu banyak berpikir tentang segala hal dan permasalahan Anda menjadi tidak fokus. Bagaimana bisa Anda fokus mengejar tujuan hidup Anda? Apabila kita analogikan pikiran kita seperti handphone, apabila kita buka handphone kita setiap kali ada nada notifikasi, walaupun sebagian besar hanya notifikasi dari hal-hal yang tidak penting, namun tetap kita tanggapi, maka handphone itu tidak ubahnya seperti noisy mind pikiran manusia, yang tentunya sangat menyita waktu dan energi kita. Namun apabila kita hanya memakai HP untuk menjawab pesan-pesan penting, atau mencari info saat benar-benar diperlukan saja, maka handphone menjadi alat yang sangat efisien dan membantu kegiatan kita.
Seperti inilah halnya pikiran yang fokus dan terkontrol. Kita yang seharusnya mengontrol handphone, bukan handphone yang mengontrol kita. Sama halnya dengan pikiran kita. Kita yang seharusnya mengontrol pikiran kita, bukan pikiran yang mengontrol kita. Kita harus belajar dan melatih diri dalam seni menenangkan pikiran. Bagaimana cara menenangkan pikiran? Meditasi adalah metode yang paling umum dan efektif untuk menenangkan pikiran. Meditasi memiliki cara kerja yang efektif dalam mengaktifkan gelombang gamma di otak, yang berperan penting dalam proses belajar, konsentrasi, ingatan, dan kesadaran. Gelombang otak ini memiliki frekuensi tertinggi dan sangat berkaitan dengan fokus dan konsentrasi tingkat tinggi. Mereka yang memiliki gelombang gamma teraktivasi dan dominan dalam otak mereka cenderung lebih bahagia, lebih cepat mengerti, tenang, kecerdasan IQ lebih tinggi, dan fokus. Biasakan diri untuk fokus pada saat ini. Pusatkan pikiran dan aktivitasmu dengan apa yang terjadi saat ini. Filosofer Romawi, Seneca, mengajarkan bahwa ada dua elemen dalam kehidupan manusia yang harus dihilangkan, yaitu ketakutan akan penderitaan masa depan dan penyesalan akan penderitaan masa lalu. Karena yang sudah lalu tidak saya resahkan lagi, dan yang masa depan belum perlu diresahkan. Jangan memikirkan masa lalu, jangan memimpikan masa depan. Konsentrasikan pikiran pada saat sekarang. Kadang memang kita perlu fokus memikirkan masa depan untuk perencanaan. Kadang kita juga perlu merefleksikan diri dan belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Namun, apabila pemikiran masa depan ini berkembang menjadi kekhawatiran dan terus berkembang menjadi kecemasan berulang, atau apabila kontemplasi kesalahan masa lalu juga menjadi pemikiran yang berulang-ulang dan berkembang menjadi emosi negatif seperti penyesalan, malu, dan kekecewaan, bukankah hal-hal ini akan menghambat secara waktu dan energi untuk mencapai apa yang hendak kita capai? Yang ketiga adalah berdoa, memohon bantuan Yang Maha Kuasa. Kita telah belajar melalui agama mengenai pentingnya berdoa dan memohon terhadap Yang Maha Kuasa untuk membantu mengarahkan jalan hidup kita ke dalam kebenaran. Namun bagaimana efek positif berdoa dalam membantu menenangkan pikiran kita dari sudut pandang ilmu pengetahuan? Dr. Andrew Newberg adalah Direktur Penelitian Marcus Institute of Integrative Health di Universitas Thomas Jefferson dan Rumah Sakit Philadelphia. Salah satu penelitian utamanya adalah di bidang neuroteologi yang bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara spiritualitas, doa, dan meditasi dengan perkembangan otak manusia. Penelitian Dr. Newberg dengan metode scan otak para pemuka agama yang sedang berkonsentrasi dalam merenungkan Tuhan, berdoa, atau bermeditasi menyimpulkan bahwa efek berdoa sangat positif, di mana doa membuat pikiran kita lebih tenang, jelas, dan terarah. Kemampuan mengingat naik 10-15% dalam 8 minggu dengan doa 12 menit per hari. Dr. Newberg juga menemukan fakta bahwa doa dan meditasi meningkatkan kuantitas dopamin dalam otak, yaitu senyawa kimia yang erat dengan perasaan bahagia dan kegembiraan. Saat doa dan bermeditasi, metabolisme badan dan tekanan darah menurun, nafas lebih tenang dan reguler. Secara psikologis, pikiran akan dipenuhi perasaan terkontrol, kesadaran akan ketenangan dan kedamaian. Kesimpulannya, semua benefit yang didapatkan dengan berdoa secara reguler membantu menenangkan pikiran kita. Dengan pikiran yang tenang dan terkontrol, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, menghilangkan stres, meningkatkan kesehatan badan dan jiwa, meningkatkan energi dan efisiensi untuk meraih cita-cita dan tujuan hidup. Dengan melatih diri secara konsisten untuk menenangkan pikiran, Anda dapat berubah menjadi diri Anda yang jauh lebih baik. Seperti quote dari filsuf terkenal Chanakya, seseorang yang bijaksana akan selalu menjadi penguasa dari pikirannya. Seseorang yang tidak bijak akan selalu menjadi budak pikirannya. Tuhan selalu menolong kita. Setiap saat, kapan saja, di mana saja. Kehidupan kita diwarnai oleh kejadian baik dan momen bahagia.
ataupun momen yang tidak baik dan penuh dengan tantangan. Keduanya datang silih berganti. Pada saat kita menghadapi masalah yang tidak dikehendaki, maka kita berusaha mencari solusinya. Beberapa dari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Namun, apakah Tuhan akan membantu kita? Ini adalah cerita tentang Tuhan. Cara Tuhan menolong kita. Dahulu kala, di sebuah desa terpencil di kaki gunung, tinggal sekelompok masyarakat yang tenang dan damai. Di bagian tanah tertinggi desa di kaki bukit, berdiri tempat ibadah mereka dengan seorang pemuka agama yang sangat taat. Suatu saat terjadi hujan besar, banjir datang dengan tiba-tiba, dan dengan cepatnya mulai membanjiri pondok-pondok desa tersebut. Rakyat desa segera mengungsi dan menyelamatkan diri, dan seorang pemuda yang paling kuat langsung datang ke tempat ibadah untuk memperingatkan sang pemuka agama agar ikut mereka menyelamatkan diri. Sang pemuka agama menolak bantuan pemuda itu dan mengatakan, "Saya percaya Tuhan. Dengan doa, Tuhan akan menolong saya dan rumah ibadah ini agar selamat oleh bantuannya." Akhirnya, pemuda pergi untuk membantu yang lainnya. Tidak lama kemudian, banjir sudah menggenangi lantai dasar rumah ibadah. Pemuka agama langsung memanjat naik ke lantai 2. Datanglah seorang penduduk desa membawa perahu kecil kano khusus untuk menyelamatkan pemuka agama. Sang pemuka agama menolak dan percaya bahwa Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk membantu. Penduduk yang baik hati itu pun pergi. Banjir masih terus naik. Tidak lama kemudian, ada penduduk lain naik ke atas bukit yang terletak di atas puncak rumah ibadah. Dia membawa tali untuk menolong pemuka agama. Sekali lagi, sang pemuka agama menolak ditolong dengan alasan yang sama. Akhirnya, air terus naik sampai ke atap, di mana sang pemuka agama sudah terendam sampai ke leher. Dengan putus asa dan kecewa, sang pemuka agama berdoa, "Tuhan, saya sudah taat dan takwa denganmu, menjalankan semua ajaran dan kehendak-Mu sedemikian lama. Mengapa masih belum menolong saya?" Lalu Tuhan menunjukkan diri. Beliau dengan lembut berkata, "Bukankah saya sudah mengulurkan tanganku untuk menolongmu 3 kali? Kamu yang belum menyadari semua bantuanku melalui orang-orang di sekitarmu." Sang pemuka agama malu dan meminta maaf. Setelah itu, Tuhan mengulurkan tangannya sekali lagi untuk menolong. Teman-teman sekalian, apakah Anda percaya Tuhan? Apakah Anda sering memohon bantuannya? Apakah Anda bisa melihat atau mengenali uluran tangannya? Kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu membantu kita melalui orang-orang atau kejadian di sekitar kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita setiap saat untuk menerima bantuannya melalui orang-orang atau kondisi di sekitar kita. Namun sering tidak kita sadari, sering kita lewati. Dengarkan suara hatimu. Jangan membuang waktu dengan melewati kesempatan maupun bantuan darinya. Terimalah dengan ikhlas dan bersyukurlah